Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Alfat. Saya dari kelompok 8. Jadi hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, adapun teman-teman yang membantu dalam membuatkan materi ini adalah yang pertama ada Muhammad Aji, Irfandi, dan Unggul. Oke. Untuk waktu kami akan langsung masuk ke materinya. Jadi untuk pengertian IT forensik itu ialah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya. Nah, menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab akibat, fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Selain itu juga diperlukan keahlian dalam bidang IT, termasuk diantaranya hacking dan alat bantu tools, baik hardware-nya maupun software untuk membuktikan pelanggaran yang terjadi dalam bidang teknologi sistem informasi tersebut. Nah, tujuan dari IT forensik itu sendiri adalah untuk mengamankan dan menganalisa bukti-bukti digital. Bukti digital menurut Noblet yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Menurut Jude Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Dan itu materi yang telah saya bawakan. Untuk materi selanjutnya atau poin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Bagian B. Tujuan IT forensik. Tujuan IT forensik 1. Untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi atau entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. 2. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan. Bagian C. Terminologi IT forensik. 4 elemen kunci forensik dalam teknologi informasi antara lain: 1. Identifikasi dari bukti digital merupakan tahapan paling awal forensik dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini di mana bukti itu disimpan dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. 2. Penyampaian bukti digital termasuk tahapan yang paling kritis dalam forensik. Bukti digital dapat saja hilang karena penyampaiannya yang kurang baik. 3. Analisa bukti digital, pengambilan proses dan interpretasi dari bukti digital merupakan bagian penting dalam analisa bukti digital. 4. Presentasi bukti digital adalah proses persidangan di mana bukti digital akan diuji dengan kasus yang ada. Presentasi di sini berupa pertunjukan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan. Saya akan melanjut materi teman saya bagian D. Modus kejahatan dalam teknologi informasi. Karakter unik kejahatan bidang IT, perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan komunikasi.
Karakter unik kejahatan di bidang IT yaitu A. Ruang lingkup kejahatan, B. Perilaku kejahatan, C. Modus kejahatan, dan D. Jenis kerugian. Kejahatan bidang IT menurut Heru Sutadi tahun 2003 digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan yang menggunakan IT sebagai fasilitas, contohnya pembajakan, pornografi, pemalsuan dan pencarian kartu kredit, perjudian online, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening. Contoh dua yaitu pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwar. Bagian E, jenis ancaman melalui TI. Jenis kejahatan di internet berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk keputusan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Beberapa jenis kejahatan atau ancaman atau threats yang dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operasi yang ada, di antara lain account access to computer system and service. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan atau menyusupkan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting atau rahasia. 2. Illegal konteks kejahatan. Ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 3. Data properti. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen penting. 4. Cyber espionage. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain. 5. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini membuat gangguan atau perusakan terhadap suatu data. 6. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. 7. Infringements of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi. Baik, saya akan melanjutkan poin pembahasan dari teman saya, yaitu bagian F, profesi IT forensik. Berikut prosedur forensik yang umum digunakan antara lain, yaitu 1. Membuat copies dari keseluruhan log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada media terpisah. Yang kedua, membuat fingerprint dari data secara matematis. Yang ketiga, membuat fingerprint dari copies secara otomatis. Yang keempat, membuat suatu hasil master list. Yang kelima, dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang digunakan. Yang keenam, bukti yang digunakan dalam IT forensik berupa hard disk dan floppy. Ketujuh, disk atau media lain bersifat removable. Yang kedelapan, merupakan network system. Sedangkan metode atau prosedur IT forensik yang umum digunakan pada komputer ada dua jenis, yaitu pertama, search dan seizure. Yang kedua, pencarian informasi atau discovery information. Bagian G yaitu tools IT forensik. Berikut ini beberapa contoh software tools forensik, yaitu viewer, erase atau unerase tools, text search utilities,
Forensic Toolkits, dan Dix Editor atau WinHex. Oke, untuk kesimpulannya adalah jadi IT forensik sangat penting dalam bidang keamanan teknologi informasi dan dapat membantu pihak kepolisian untuk mengungkap berbagai kejahatan-kejahatan komputer. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memperangi cybercrime yang terjadi saat ini. Terima kasih, itulah materi dari kelompok kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.